kami akan mengadakan giveaway jersey terbaru tahap pertama pada hari Jumat minggu ketiga. Bagi yang mau ikutan bisa cek caranya di description box. Oke Cops, remember that you'll never walk alone. Jika Van Dijk pulih, apakah Liverpool bisa langsung kembali raih gelar EPL? Mantan pemain Tottenham Darren Anderton menegaskan bahwa kembalinya Virgil van Dijk tidak akan cukup untuk membuat Liverpool menjadi penantang gelar lagi pada musim depan. Van Dijk menjadi sosok penting di lini pertahanan Liverpool. Bek asal Belanda ini berhasil membantu The Reds meraih gelar Premier League 2019-2020. Akan tetapi Van Dijk mengalami cedera ACL pada pertengahan Oktober 2020. Dia pun harus absen dari lapangan hijau berbulan-bulan lamanya, bahkan hingga musim ini berakhir. Kehilangan Van Dijk dan beberapa pemain lainnya karena cedera membuat penampilan Liverpool merosot drastis. Akibatnya The Reds gagal mempertahankan gelar Premier League pada musim lalu. Van Dijk diharapkan bisa kembali bermain pada musim depan. Namun Anderton meyakini kembalinya Van Dijk masih belum cukup untuk membuat Liverpool kembali menjadi juara Premier League. Liverpool akan membutuhkan beberapa perubahan untuk bersaing lagi di Premier League, kata Anderton kepada Genting Bet. Saya pikir 3 pemain depan luar biasa dalam 1 atau 2 tahun itu, tetapi mereka sedikit meredup tahun lalu. Jelas mereka membutuhkan Van Dijk kembali, dan itu akan membuat perbedaan besar bagi mereka. Tetapi apakah itu akan cukup untuk membuat mereka kembali menantang gelar? The Reds mengeluarkan 84,6 juta euro untuk mendatangkan sang bek tengah. Sampai sejauh ini, Van Dijk sudah mencatatkan 130 pertandingan di semua kompetisi untuk Liverpool. Dia berhasil mencetak 13 gol dan 6 assist. Star of the Match Euro 2020, Xherdan Shaqiri, sang pemain penuh kejutan. Xherdan Shaqiri menjelma jadi buah bibir setelah laga penyisihan Grup A Euro 2020 antara Swiss versus Turkey, Minggu 20 Juni 2021 malam. Ia turut menyumbangkan 2 gol dalam pertandingan yang digelar di Baku. Timnas Swiss pun berhasil memenangkan pertarungan dengan skor akhir 3-1. Xherdan Shaqiri mencetak gol pertamanya di laga tersebut lewat sepakan yang meluncur keras ke sudut kiri gawang Turki pada menit ke-26. Aksinya ini pun membuat Swiss unggul 2-0. Shaqiri kembali mencetak gol pada menit ke-68 dengan memanfaatkan umpan dari Steven Zuber. Berkat hasil ini, Swiss berada di posisi ketiga Grup A Euro 2020 dengan 4 poin. Penampilan seorang Xherdan Shaqiri di laga Swiss versus Turki ini pun diganjar predikat Star of the Match yang diumumkan UEFA di laman resminya. Tidak disangka, Shaqiri ternyata sosok pemain yang penuh kejutan di level timnas. Seperti diketahui, sepak terjang Shaqiri di Liverpool bisa dibilang timbul tenggelam. Ia bahkan sempat beberapa kali dikabarkan masuk daftar jual klub di bursa transfer. Namun ternyata Shaqiri adalah sosok hebat ketika membela negaranya, Swiss. Aksinya di laga kontra Turki mungkin hanya salah satu contoh. Sebelumnya, ia telah mencetak gol di Piala Dunia 2014, Euro 2016, dan Piala Dunia 2018. Selain Xherdan Shaqiri, mereka dengan catatan rekor yang sama adalah Cristiano Ronaldo dari Portugal, Ivan Perisic dari Kroasia, dan Romelu Lukaku dari Belgia. Terlepas dari sepak terjangnya di Liverpool, rasanya tidak salah apabila menyebut pemain yang satu ini sedang on fire di ajang Euro 2020. Swiss saat ini pun memiliki kans untuk bisa berlaga di fase gugur Euro 2020 karena menghuni posisi 3 di klasemen akhir Grup A.
Presiden Barcelona mengecam Liverpool sebagai pendiri asli ESL. Liverpool dan Manchester United adalah pendiri sebenarnya dari proyek Liga Super Eropa yang gagal, klaim Presiden Barcelona, Joan Laporta. Komunitas sepak bola global dibuat terkejut dan muak pada bulan April lalu ketika 12 tim papan atas dari seluruh Eropa, termasuk 6 dari Liga Premier, mengumumkan niat mereka untuk ambil bagian dalam kompetisi yang akan memisahkan diri dan ancaman secara jelas terhadap sistem integritas sepak bola alami dan malah memilih untuk membuat liga lain. Menyusul reaksi publik yang besar atas rencana egois, upaya mereka gagal dengan 9 klub yang telah mendaftar untuk proyek tersebut, termasuk Liverpool dan setengah lusin Inggris lainnya. Dipaksa melakukan konfirmasi memalukan, dengan pemilik utama The Reds John Henry mengeluarkan video permintaan maaf kepada manajer Jurgen Klopp, seluruh staf klub termasuk kepala eksekutif Billy Hogan dan para pendukung atas keputusan awal. Namun berbicara dalam sebuah wawancara dengan outlet Spanyol La Vanguardia, Mirror mengutip Laporta sebagai menunjuk jari ke arah dua klub sepak bola Inggris yang paling sukses. Keduanya dimiliki oleh pengusaha AS yang telah tumbuh dalam budaya di mana promosi dan degradasi tidak banyak digunakan dalam olahraga ketika mendiskusikan dari mana ide itu berasal. Levi dan Harry Kane dapat membantu Liverpool rekrut Mbappe. Penyerang Tottenham Hotspur Harry Kane masih mencari klub yang cocok setelah konfirmasi kepindahannya dari London Utara musim panas ini. Seperti gayung bersambut, ternyata top skor Liga Inggris musim lalu itu diminati klub kaya raya Paris Saint-Germain. PSG asuhan Mauricio Pochettino telah tampil bagus. Tidak ada opsi tentang mempertahankan atau merubah striker bintang mereka Kylian Mbappe di jendela transfer. Tetapi PSG tetap berjaga-jaga karena potensi pemain Prancis itu jika dia meninggalkan klub. Dan Kane diyakini menjadi target pilihan Pochettino untuk memimpin lini depan di Paris. PSG adalah satu-satunya klub di Eropa yang mampu mengucurkan dana sesuai harga yang diminta Tottenham Daniel Levy, yaitu 150 juta euro untuk Harry Kane. Dan jika Mbappe memilih untuk tidak menandatangani kontrak baru di bulan depan, maka Pochettino dan bos Parisnya akan melakukan pendekatan itu. Dan akhirnya membuat harapan Liverpool untuk menandatangani Mbappe bergantung pada Kane dan Levy. Kane menikmati malam mengecewakan lainnya untuk Inggris saat penyerang itu bermain imbang tanpa gol melawan Skotlandia di kebuntuan grup D di Wembley pada hari Jumat. Dan frustasi Kane diyakini sebagian karena ketidakpastian masa depannya. Saya ingin bermain di Liga Champions. Saya ingin bermain di pertandingan terbesar, kata Kane bulan lalu. Saya sudah katakan sebelumnya, saya tidak akan pernah mengatakan bahwa saya akan bertahan di Spurs selama sisa karir saya. Saya tidak akan pernah mengatakan bahwa saya akan meninggalkan Spurs. Ini adalah momen dalam karir saya di mana saya harus berefleksi dan melihat di mana saya berada. Pada akhirnya itu akan tergantung pada saya. Bagaimana perasaan saya dan apa yang akan menjadi yang terbaik untuk saya dan karir saya. Jurgen Klopp dan Liverpool ingin memperkuat lini depan mereka musim panas ini dengan harapan untuk menantang Manchester City untuk perebutan juara Premier League. Baik Roberto Firmino dan Sadio Mane menampilkan performa yang mengecewakan di depan gawang musim lalu, membuat Klopp tertarik untuk mendatangkan penyerang kelas atas baru, dan Mbappe dari Prancis adalah pilihan yang disukai Klopp. Dengan pemain berusia 22 tahun itu dipandang sebagai profil yang sempurna untuk gaya serangan pelatih Jerman itu. Para petinggi Anfield bersedia menunggu sampai setelah Euro 2020 untuk melihat apakah Mbappe menandatangani kontrak baru dengan PSG sebelum pindah.